Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi, melakukan tindakan korektif pelaksanaan pelatihan kerja dengan kode unit N.78SPS02.082.2. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten melakukan tindakan korektif pelaksanaan pelatihan dengan akurat sehingga bisa dijadikan perbaikan untuk pelatihan yang sedang berjalan ataupun yang akan datang. Dalam sebuah pelatihan keterampilan komputer, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara mengamati secara langsung peserta saat mereka sedang melakukan praktek. Misalnya, Anda bisa melihat apakah peserta sudah bisa menggunakan software dengan benar atau masih mengalami kesulitan. Jika ada peserta yang kesulitan, Anda bisa memberikan bantuan atau penjelasan tambahan. Namun, monitoring saja tidak cukup. Anda juga perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana peserta telah mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, Anda bisa memberikan kuis atau tugas akhir untuk mengukur pemahaman peserta. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak peserta yang belum mencapai target, maka Anda perlu melakukan tindakan korektif, seperti menambah waktu latihan atau memberikan materi tambahan. Maka dari itu, dengan melakukan tindakan korektif secara konsisten, kita dapat memastikan bahwa program pelatihan yang kita rancang selalu relevan, efektif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka Anda harus menguasai serangkaian proses berikut ini. Menganalisis laporan hasil monitoring dan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan, memilih tindakan korektif yang tepat, dan melaksanakan tindakan korektif yang dipilih. Sobat kompeten, pelatihan kerja yang telah dilaksanakan harus dianalisis untuk perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Perhatikan diagram ADI ini. ADI menggambarkan tahapan analysis design, development, implementation, evaluation, atau disebut dengan ADDIE atau ADI. Tindakan korektif pada pelatihan kerja ada di tahapan evaluate atau evaluasi. Hal ini dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Jadi, apa itu tindakan korektif dalam pelaksanaan pelatihan? Secara sederhana, tindakan korektif dalam pelaksanaan pelatihan adalah menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar dalam pelaksanaan pelatihan mendatang tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan saat melakukan tindakan korektif dalam pelaksanaan pelatihan? Agar tidak salah, maka lakukan langkah-langkah berikut ini. Bandingkan antara SOP dengan realisasi. Buat action plan yang tepat bila ditemukan penyimpangan atau perbedaan. Analisis mengapa penyimpangan dapat terjadi sehingga bisa dipetakan solusi untuk perbaikannya. Tentukan tenggat waktu perbaikan. Analisis laporan hasil monitoring dan evaluasi adalah kunci dari tindakan korektif dalam pelaksanaan pelatihan. Apakah Sobat Kompeten sudah rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan mendokumentasikannya dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi? Jika sudah, good job. Jika belum, pastikan segera dilakukan mulai dari persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan hasil pelatihan. Lalu, susun ke dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi. Laporan tersebut menjadi informasi yang sangat berharga ketika kita hendak melakukan tindakan korektif dalam pelaksanaan pelatihan. Namun, kita harus memastikan dan meneliti kebenarannya. Untuk itulah, dibutuhkan analisis laporan.
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Setelah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelatihan tersusun, saatnya Anda melakukan analisis. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur penting dalam melakukan monitoring pada saat persiapan pelaksanaan pelatihan, yaitu pembentukan tim pelaksana, rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan, tenaga pelatih, dan administrasi pelaksanaan pelatihan. Kemudian, terdapat juga unsur-unsur penting yang perlu Anda perhatikan pada proses pelatihan berbasis kompetensi, yaitu kehadiran peserta pelatihan, kehadiran tenaga pelatihan, pengelolaan bengkel atau workshop atau tempat praktek, metode pelatihan yang digunakan, bahan pelatihan yang digunakan, referensi penunjang yang digunakan, dan penilaian pelatihan serta administrasi penilaian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelatihan berbasis kompetensi berfokus pada pencapaian kompetensi peserta. Oleh sebab itu, wajib dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan atau dapat disebut pre-test dan post-test. Untuk membantu Anda dalam menganalisis, Anda dapat menggunakan form seperti ini. Ini merupakan form rekapitulasi penilaian pelatihan dan form daftar rekapitulasi akhir hasil pelatihan. Isi form tersebut dengan nilai perkembangan peserta pelatihan. Setelah Anda melakukan analisis laporan evaluasi pencapaian peserta, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis laporan hasil evaluasi kepuasan peserta. Jangan abaikan kepuasan peserta dalam mengikuti pelatihan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Sobat Kompeten menganalisis laporan hasil evaluasi kepuasan peserta. Gunakan hasil kepuasan peserta sebagai patokan apa yang perlu ditingkatkan maupun diperbaiki. Evaluasi kepuasan peserta setidaknya mencakup materi pelatihan, instruktur, dan sarana prasarana. Kemudian, dalam melakukan evaluasi, Anda juga perlu melakukan analisis laporan hasil evaluasi penggunaan biaya. Biaya selalu menjadi perhatian utama dalam peningkatan kompetensi. Maka, pastikan biaya yang telah dikeluarkan tidak sia-sia. Analisis dapat dilakukan dengan cara membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan anggaran yang telah disepakati. Jika on budget, selamat. Anda berhasil mengelola keuangan pelatihan dengan efisien dan efektif. Namun, jika biaya yang dikeluarkan justru lebih besar, hati-hati, ada alokasi biaya yang tidak efisien dan efektif. Setiap membuat anggaran, pastikan ada batas toleransi over budget. Misal, maksimal 10% sesuai kesepakatan trainer, manajemen, dan bagian keuangan. Proses analisis harus dilakukan dengan seksama, sehingga kita dapat menangkap informasi secara jelas dan benar. Maka dari itu, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis laporan, yaitu buatlah laporan dengan seksama, jelas, dan benar. Cek kembali laporan yang sudah dibuat dan pisahkan fakta dan opini dalam laporan. Setelah selesai dengan proses analisis laporan, saatnya Anda membuat kesimpulan. Kesimpulan harus dibuat berdasarkan aspek-aspek kritis berikut ini.
Proses rekrutmen dan seleksi peserta, sarana dan prasarana, tenaga pelatih, modul, penilaian kemajuan belajar peserta, waktu pelatihan, materi evaluasi, teori dan praktek. Setelah menganalisis laporan, langkah selanjutnya adalah memilih tindakan korektif yang tepat. Langkah awal adalah mengidentifikasi masalah utama yang ditemukan dalam analisis laporan. Rencanakan tindakan korektif yang spesifik untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, jika ada ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, rencanakan pelatihan ulang atau sesi tambahan. Lalu, pilih tindakan korektif yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan. Evaluasi berbagai alternatif solusi yang telah direncanakan dan pilih yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan pelatihan. Kemudian, implementasikan tindakan korektif sesuai dengan rencana. Pastikan semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan tindakan korektif. Langkah terakhir adalah melaporkan hasil tindakan korektif kepada pihak terkait. Dokumentasikan hasil pelaksanaan tindakan korektif. Buat laporan yang mencakup deskripsi tindakan, hasil yang dicapai, dan umpan balik dari peserta dan pelatih. Sekian video penjelasan tentang melakukan tindakan korektif pelaksanaan pelatihan kerja. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.